Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia kadang mendatangkan kesenangan, kadang mendatangkan penderitaan. Untuk ibadah hampir tidak ada yang menyengsarakan, hampir tidak ada yang menyusahkan. Buah dari ibadah itu pasti membahagiakan. Ada 6 keuntungan dari ketekunan beribadah yang insya Allah sedikit banyaknya akan dapat dirasakan orang-orang yang terus dan terus beribadah kepada Allah. Apa saja keuntungan orang yang tekun beribadah itu? Yang pertama adalah merasa hidupnya bahagia. Profesor Dr. Zidi Hazalba mengatakan bahagia itu adalah kenikmatan dan keselamatan. Mungkin seorang muslim yang tekun beribadah bukan kaya raya, bukan pejabat tinggi, dan tidak populer. Tetapi karena dia tekun beribadah, dia merasa bahagia. Karena bahagianya di mana letaknya? Dia merasa nikmat, dia merasa selamat, mohon kepada Allah. Karena ketekunan beribadah itulah mendatangkan kenikmatan dan keselamatan. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang saben sholat kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dan nikmat itu kita peroleh dengan beribadah. Kalau senang dapat dicari dengan melampiaskan keinginan, mencukupi nafsu, memenuhi kepentingan panca indera, duduk yang enak, hawa yang sejuk, makan yang enak, lihat pemandangan, mobilnya bagus, rumahnya besar, duitnya banyak. Mungkin dia senang, tapi belum tentu bahagia. Ada seorang miliuner Italia yang kehilangan anaknya, istrinya, dan keluarganya karena corona. Dia melompat dari lantai sekian dari hotel yang dimilikinya. Kenapa? Tidak bahagia, hanya senang saja. Yang kedua, insya Allah orang yang tekun beribadah memiliki obat bagi kegelisahan dan kerisauan. Profesor Dr. Zakia Darajat mengatakan penyakitnya orang modern yang paling banyak adalah gelisah. Obat gelisah yang paling mujarab adalah ibadah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ibadah, dengan zikrullah, hati menjadi tenang. Kuliner itu hanya menawarkan ketenangan sesaat. Tetapi kalau ibadah itu menawarkan ketenangan sampai hati yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam. Oleh karena itu, keuntungan orang yang beribadah adalah insya Allah, kalau toh ia gelisah, ada cepat obatnya dengan ibadah. Yang ketiga, insya Allah orang yang tekun beribadah, ibarat ia naik kendaraan akan selamat sampai tujuan. Karena dia tidak lupa kepada pemilik alam semesta.
Dia tidak lupa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menentukan segalanya bagi hambanya. Kepentingan selamat ini sampai setiap muslim yang ketemu, ucapkanlah assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Karena pada dasarnya manusia itu mencari keselamatan, dan selamat itu diperolehnya dengan ibadah. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan fitrah manusia. Sebenarnya manusia itu ingin mendekat kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah. Mendekatnya diatur oleh syariat, yaitu ibadah. Maka ibadah itu macam-macam sekali, tapi semua pasti mempunyai syariat, jalur, rel, aturan. Oleh karena itu, insya Allah orang yang tekun beribadah, hidupnya lebih teratur. Tidur tidak semuanya harus digunakan untuk tidur, makan tidak digunakan waktunya semuanya untuk makan. Kapan makan, kapan tidur, kapan beraktivitas, kapan beribadah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, hidupnya terpenuhinya kebutuhan fitrah manusia, yaitu dengan ibadah. Manusia dan ibadah seperti ikan ketemu air. Bayangkan kita lihat kalau ikan tidak ketemu air, begitulah kehidupannya. Kelihatannya tenang tetapi gelisah. Yang kelima, insya Allah orang yang tekun beribadah hidupnya berkeseimbangan. Seimbang. Al-Baqarah 201, kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan, anugerahkan atas kami kebahagiaan hidup di dunia, anugerahkan atas kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Artinya berarti seimbang. Sedang yang terakhir dan keenam, buah daripada ibadah adalah hidupnya relatif lebih teratur. Karena dia merasa diatur oleh Allah dan mentaati aturan, maka ada pengaruh, hidupnya relatif lebih teratur. Insya Allah kalau orang tekun beribadah, kalau ia misalnya dia tergelincir dalam perbuatan maksiat, cara mengingatkannya gampang. Jadi karena sudah terbiasa dia mematuhi aturan. Ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Semuanya adalah aturan. Oleh karena itu, sungguh beruntung orang-orang yang tekun beribadah. Itu saja baru 6 dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan dan insya Allah orang yang tekun beribadah perolehannya berbeda dengan yang tidak beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.